Halo teman-teman seller Lazada ataupun yang belum menjadi seller di Lazada, selamat datang di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mau sharing pengalaman saya tentang salah satu bagian di Lazada yang sangat membantu kita para seller. Salah satu benefit yang diberikan oleh Lazada kepada kita para seller yang itu bagus banget menurut saya, dan ini menjadi kesan yang sangat luar biasa sekali bagi saya, pengalaman saya selama ini berjualan di Lazada. Nah, apa itu? Saya sangat senang sekali dengan yang namanya Lazada Club. Jadi ini adalah salah satu namanya juga klub ya. Klub itu kumpulan lah. Di situ mereka memberikan wadah untuk kita para seller itu untuk saling berdiskusi, untuk saling sharing, untuk saling berbagi pengalaman. Bahkan mereka ada program-program seperti last nong, last picnic, kemudian ada kuis-kuis berhadiah juga, dan ya banyak banget keseruan gitu. Jadi kita juga jadi seller nggak terlalu monoton banget. Dan teman-teman, untuk yang lainnya saya sebenarnya nggak terlalu aware, tapi yang paling digarisbawahi adalah kita bisa berdiskusi antar seller. Oke, diskusi antar seller ini yang sangat luar biasa banget. Kita bisa saling memberitahu ya, apa sih yang lagi bagus ini fiturnya, ini gimana sih cara mengoptimalkannya gitu. Dan tidak segan-segan mereka itu kadang-kadang tim komunitas itu juga mencari para top seller untuk sharing ilmu gitu kepada para seller-seller yang mungkin notabene masih baru atau masih belajar gitu. Jadi semua ilmu itu selalu ditransformasikan, selalu ditransfusikan, selalu diberikan kepada teman-teman seller yang lain. Jadi ini tuh benar-benar luar biasa banget. Salah satu catatan yang luar biasa, atau mungkin diskusi yang salah satu contoh diskusi itu kan yang sering terjadi perdebatan antar seller itu adalah, kamu jual murah apa jual mahal? Kan gitu kan. Kadang-kadang ya seller yang mungkin jual murah itu kan, wah nih lihat nih orderku ribuan ya kan, puluhan ribu kayak gitu, bisa ordernya banyak, manfaatnya seperti itu. Nanti kemudian yang biasa jual mahal, yang paketnya dikit, ya mereka mengedepankan, wah aku yang penting nggak capek, untungku banyak, kemudian jualan dikit aja, yang penting untungnya banyak, kan kayak gitu. Jadi beda-beda itu karena beda-beda strateginya. Terus sekarang pertanyaannya, Mas Burhan itu tipe yang mana? Saya jawabannya adalah bukan keduanya. Jadi bukan keduanya, karena saya nggak suka ya sesuatu yang relatif kayak gitu. Ada orang yang mungkin jual mahal mungkin karena ya nggak tahu ya alasan atau gimana kan, mungkin pakainya sedikit, terus untuk penenang diri kan mereka bilang ya itu apa namanya, sedikit tapi nggak capek, tapi untungnya banyak, kan bisa seperti itu. Kalau yang jualnya murah mungkin kadang-kadang mereka juga ya pamer ordernya banyak dan sebagainya, tapi ya bingung dan sebagainya. Tapi ya nggak tahu ya, orang-orang kan beda-beda, orang-orang itu beda-beda. Sebenarnya bukan masalah murah mahalnya, lagian kata murah kata mahal itu kan relatif ya, kata relatif. Kamu untung besar untung kecil itu kan kita nggak tahu seberapa besar itu kan, how big is big ya. Kamu bilang aku untungnya besar kok, aku bisa untung 50.000 ya, tapi harga jualnya 300.000 atau 400.000 kayak gitu. Jadi itu ya berapa persennya itu ya, berapa persennya kalau 300.000, 50.000 dari 300.000 berarti sekitar 6 kali lipatnya ya. Kalau 100 bagi 6 itu ya 15-an lah ya, 15 lebih dikit ya, 17 sampai 15 sampai 20%. Ya itu besarnya menurut dia mungkin segitu gitu kan. Ada juga yang mungkin jualan barang murah yang untungnya cuma 5.000, tapi ya harga jualnya adalah 15.000, di mana 5.000 itu adalah 30% dari harga jualnya, kan kayak gitu. Jadi bisnis 5.000 itu lebih besar daripada 50.000-nya, dan itu kali-kalinya berbeda. Tapi sebenarnya gimana sih Mas untuk mengukur itunya? Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah mungkin beda produk itu akan beda strateginya. Nggak mungkin dong kalau teman-teman jualan komoditi yang bahan-bahan konsumsi umum lah ya, kayak beras, minyak, sembako gitu. Teman-teman nggak akan bisa itu jualnya mahal kayak gitu. Ya kalau mungkin ada 1-2 orang ya mungkin sekali doang dia jualan mahal, tapi kalau untuk berkelangsungan hidup secara bisnis jangka panjang, menurut saya akan agak berat sekali ya. Kita jualan beras untungnya sampai 2 kali lipat gitu kan ya, kulaannya 5.000, jadi kita kulaan 10.000 beras per kilo, dijualnya 20.000. Jadi itu agak-agak
kurang ini sih, kurang berat kalau menurut saya kalau untuk jangka panjang berkelanjutan, kecuali emang beras itu beras khusus gitu kan, yang hanya teman-teman yang punya, orang lain nggak bisa bikin beras itu gitu kan. Jadi beras, kalau beras 1 kilo dimasak jadi 200 kilo gitu kan. Berhayal banget ya. Nah itu salah satunya. Tapi kalau misalkan kebalikannya, teman-teman misalkan jualan barang yang tidak terlalu umum, tidak terlalu banyak pesaing, dan tidak terlalu banyak perputaran pembeliannya. Kalau tadi beras kan hampir tiap hari dimakan ya kan, atau tapi misalkan teman-teman jual ini alat pengirit bahan bakar, itu ada kan, kayak cairan pengirit bahan bakar tuh ada, itu lebih mahal. Atau sesuatu yang lebih berhubungan sama perawatan kesehatan yang dia jarang sekali di tempat-tempat lain, ya itu pasti lebih mahal, dan wajar kalau kayak gitu tuh dijualnya lebih mahal. Cuman dan mana sih yang efektif, Mas? Kita jualan murah apa jualan mahal kayak gitu? Kalau saya, selain tadi di luar, misalkan komoditasnya sama lah ya, saya kan di fashion gitu, Mas. Kalau Mas Burhan di fashion jualannya murah apa mahal? Kalau saya nggak tahu ya itu dibilang murah apa mahal, tapi bagi saya ya itu adalah sesuatu yang cocok untuk harga itu. Harga itu emang divaluasi seharga itu gitu. Jadi itu mahal murah itu kan persepsi ya, persepsi. Bagi saya sih murah, bagi saya murah, tapi mungkin bagi orang lain mahal dan sebagainya. Kalau dari sisi persentase mungkin saya nggak bisa bilang ya, nggak bisa bocorkan berapa persennya. Cuman yang saya jadikan patokan itu adalah ROE, bukan ROI ya, tapi ROE, Return on Equity. Jadi dalam 1 tahun itu teman-teman itu bisa menghasilkan berapa sih dari modal yang sama, misalkan gitu. Jadi ada nih, misalkan si A dia jual murah, si B jual mahal gitu kan, si B sama si A ribut, si B aku jual murah, yang penting paketku banyak nih, gini, nanti orderanku banyak ya. Si B kan biasanya nyinyirin si A, lah aku jual dikit aja, untung kita sama, bla 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 dan sebagainya. Nah sebenarnya dua-duanya ini nggak salah loh, dua-duanya ini tuh nggak salah. Yang benar itu adalah yang mana yang paling optimal aja. Nah optimalnya itu kalau saya biasa dihitung berdasarkan ROE, Return on Equity-nya. Jadi pada saat awal tahun modalnya itu berapa, nanti di akhir tahun untung dari modalnya itu berapa. Oke, kita ambil contoh. Kalau beberapa perusahaan TBK, perusahaan terbuka yang udah listing ya, udah melandai di bursa efek gitu kan, kita ambil contoh aja kayak Bank BCA. Sebenarnya saya cek dulu Bank BCA itu ROE-nya berapa ya. Di finansialnya untuk annual tahun 2021 yang terakhir kemarin, itu ROE-nya itu adalah 15,5%. Itu adalah ROE-nya Bank BCA. Ya, jadi Bank BCA itu ROE-nya adalah 15,5%. Artinya return on equity-nya itu adalah 15,5%. Nah, ini karena Bank BCA adalah perusahaan bank ya, yang mungkin nasabahnya itu kan uangnya dinilai sebagai hutang. Nah yang bagus itu kalau nggak salah Sido muncul, jadi yang punya tolak angin itu saya coba cek. Nah Sido itu ROE-nya sampai 36%, sampai 30, di atas 30%. Dan berapa sih Mas ROE yang bagus? Kalau menurut saya di atas 10% itu udah bagus banget. Nah sekarang kita kembali lagi kasus tadi. Jadi ibarat kalian modal, equity itu kan modal di luar hutang ya. Jadi kalau aset itu kan gabungan dari ekuitas sama liabilitas. Jadi liabilitas itu hutang. Kalau ekuitas itu yang aset kalian yang non hutang, itu namanya ekuitas. Jadi misalkan kalian punya modal 10 juta, utangnya 5 juta, berarti asetnya kan 15 juta, ekuitasnya 10 juta, liabilitasnya 5 juta, digabungin jadi aset 15 juta. Nah kalau saya selalu mengukur berdasarkan ROE-nya, Return on Equity-nya. Kalau kalian dimodalin sama, berapa persen yang kalian hasilkan? Kan kayak gitu. Mau kalian jual berapapun terserah, yang penting hasilnya maksimal. Kan yang kita cari seperti itu. Jadi misalkan sama-sama nih, kalian dimodalin 100 juta. Si A sama si B tadi, yang si A jual murah, yang si B jual mahal, sama-sama di modali 100 juta. Nah si A ini dia puterannya pasti lebih cepat dong. Logikanya karena dia jual murah, dia puterannya lebih cepat. Jadi mungkin sebulan dia bisa dari 100 juta itu mungkin untungnya hanya 10% lah, misalkan 10% dari 100 juta berarti 10 juta, tapi dia bisa kulaan terus per minggu. Jadi 100 juta itu satu minggu habis, dia untung 10 juta. Minggu kedua kulaan lagi 100 juta, dia jual untung 10 juta. Jadi dalam satu bulan dia bisa untung 40 juta dengan modal 100 juta karena muter. Ya kan? Jadi dia modalnya 100 juta nih. Kemudian misalkan dia jual, kita sama-sama jualan sepatu itu aja ya.
Si A jual sepatu, beli 100 juta, kemudian 1 minggu habis dia untung 10 juta, 10% kan. Kemudian dia pulaan lagi 100 juta lagi, minggu kedua, kayak gitu terus, 10 juta, 10 juta, berarti dalam 1 bulan kan ada 4 minggu, kita asumsikan, berarti dia bisa menghasilkan 40 juta. Artinya dalam 1 bulan itu dia bisa punya return 40%. Contohnya seperti itu. Nah, kalau yang si jual mahal, ya kan, misalnya jual mahal, wah dia untungnya 4 kali lipat, 40% juga ya. Jadi dia jual sepatu, dia untungnya 40%. Kemudian dalam 1 bulan dia uang 100 juta itu, karena jual mahal biasanya kan perputarannya nggak terlalu sekencang yang murah, karena kan ya karena mahal, hanya orang-orang tertentu aja, mungkin segmennya berbeda. Kemudian 40 juta itu 40%-nya itu dia dalam 1 bulan bisa menghabiskan, dalam 1 bulan itu bisa menghasilkan 100 jutanya itu dalam waktu 1 bulan, dan dia untungnya 40%, berarti 40 juta. Nah, berarti ya sama aja kan kayak gitu, sebetulnya sama aja. Nah, yang jadi berbeda itu adalah kan itu tadi contohnya sama. Nah, sekarang kalian yang paling optimal yang mana nih? Yang perputaran cepat atau yang perputarannya lambat tapi besar kayak gitu. Dan kalau saya ngukurnya selama 1 tahun. Selama 1 tahun ROE kita berapa kayak gitu. ROE saya itu, misalkan ROE saya itu 25%, 30% dengan cara seperti ini. Kalau saya pakai cara itu dalam 1 tahun return saya lebih banyak kan kayak gitu. Jadi mana yang memberikan return paling banyak, mana yang memberikan untung yang paling banyak. Kalau soal capek nggak capek itu bukan alasan, atau soal order banyak nggak banyak itu juga bukan sebuah alasan. Kamu cuma dikit, aku banyak, oh kamu capek, aku nggak capek. Jadi itu nggak bisa dipakai sebagai salah satu pengukur bisnis ya, karena soal banyak agak banyak itu kan soal angka aja, yang penting kan hasil akhirnya seperti apa. Begitu juga soal capek nggak capek itu kan tenaga kerja kan, justru kalau kita pekerjaannya makin banyak ya kita bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak, dan itu lebih bagus gitu kan. Toh juga yang capek nanti pegawai-pegawai itu, tapi mereka dapat imbal gaji gitu kan, jadi malah membuka lapangan pekerjaan yang banyak, karyawannya tambah banyak dan kayak gitu sebagainya. Jadi yang penting adalah ROE dalam 1 tahun itu berapa, return on equity-nya. Jadi bukan masalah murah atau mahalnya kalian jual, tapi return-nya itu yang paling optimal yang mana gitu. Return kalian tuh, kalian memberikan return yang paling optimal itu yang mana. Kalau saya berapa sih? Kalau saya itu, kalau ROE tahun 2021 kemarin pada saat tutup laporan akhir tahun itu di kisaran berarti sekitar 25% ya, sekitar 25% saya, 25% dari return on equity saya selama 1 tahun itu ROE saya. Dan kalau teman-teman bisa menghasilkan 30% ya kayak Sido, itu perusahaan yang bagus ya kan. Cuman PR-nya nggak cuma itu. Nah, PR-nya lagi adalah kalau bisa revenue, net income itu selama tiap tahun, ganti tahun itu semakin bertambah. Jadi 2022 ini harus lebih baik daripada 2021. Terus bertumbuh. Jadi perusahaan yang bagus itu adalah perusahaan yang bertumbuh kayak gitu. Makanya kalau teman-teman pernah lihat video saya yang dulu usaha saya ini, saya mulai dengan modal hanya 2 juta aja gitu. Hanya 2 juta aja, tapi sekarang bisa jadi beribu-ribu kali lipat. Bukan kenapa? Karena kita menerapkan pertumbuhan per tahunnya kayak gitu. Pertumbuhan. Jadi setiap tahun itu bertumbuh. Jadi kayak efek snowball aja gitu kan ya. Kayak efek snowball. Jadi bukan lagi teman-teman sekarang membingungkan aku harus jual mahal atau jual murah, aku harus iri-irian dengan siapa, tapi yang penting adalah returnnya berapa maksimal. Jadi ibarat ekuitas itu kayak ayam sih sebenarnya ya. Nah, kalian teman-teman sama-sama dimodalin 1 ayam. Kalian pilih ayam yang bertelurnya banyak dan sering kayak gitu, atau yang bertelurnya jarang tapi sekali bertelur gede kayak gitu kan. Bertelur gede. Nah, nanti tinggal ditampung aja selama setahun. Ini yang lebih menguntungkan yang mana? Yang telur kecil banyak atau yang telur gede dikit gitu. Ditimbang di akhir tahun mana yang hasilnya lebih optimal. Nah, kalian pilih yang optimal itu. Gitu ya. Nah, kalau misalkan mungkin nanti kapan-kapan kita bikin video tentang bagaimana sih menghitung harga ya, cara saya pastinya ya, cara saya. Oke, seperti itu sih. Jadi kadang-kadang di Lazada Club itu kita bisa sharing-sharing yang menarik seperti ini dengan teman-teman yang lain, teman-teman seller yang lain, pengalaman kayak gitu. Jadi teman-teman yang sudah aktif di Lazada, silahkan aktiflah di Lazada Club. Karena di sini tuh tempat benar-benar kita bisa sharing, bisa bertukar pengalaman dan tektokan lah dengan sama seller yang lain. Kalaupun teman-teman yang belum menjadi seller, oke, gampang banget teman-teman, tinggal daftar pakai link ini. Nanti teman-teman bisa daftar di seller Lazada. Kemudian nanti setelah gabung jadi seller, aktiflah di komunitas Lazada Club ya. Jadi linknya ini
agennya ini ya tentang agen Burhan ya. Ini kalian bisa, itu kalian tinggal masuk aja, kemudian isikan data-data yang dibutuhkan kayak KTP, buku rekening, kayak gitu aja. Oke, seperti itu video kali ini pengalaman saya di Lazada Club. Wah, tadi malah lebih banyak juga kita diskusi tentang harga murah, harga mahal, ya kan, untung kecil, untung besar, ya kan. Ini adalah salah satu contoh topik yang kita bahas di komunitas, salah satu contoh topik yang kita diskusikan di komunitas. Nah, teman-teman pun kalau nanti ada masalah bisa didiskusikan di komunitas. Oke, seperti itu dulu video kali ini. Terima kasih sudah mampir di channel saya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Pesan terakhir saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.